Ruang Dewa Beladiri. Bab 47. Zhang Yuntian yang terkenal benar-benar langsung dibawa keluar oleh Ye Xiwen. Hasilnya hanya gerah, terutama anak-anak keluarga Zhang yang tidak bisa percaya. Di mata mereka, roh seperti dewa Zhang Yuntian pada dasarnya terhambat. Tidak bisa hidup dari serangan Ye Qiwen. Kakak, Zhang Yunfei memimpin untuk bereaksi dan berlari. Ye Xiwen menatap Zhang Yunfei dengan dingin dan berkata, dia tidak mati, dan dia membawanya dengan cepat. Kami adalah Sekte Yuan. Ini bukan tempat di mana orang-orang dari keluarga Zhang dapat melepaskannya. Jika Anda datang ke provokasi lagi lain kali, itu tidak begitu sederhana. Kembali, aku tidak ingin berguling, aku ingin mati. Kelinci Zhang, tidak lagi, kami dipersilakan. Para murid Yi Yuanzong sudah mulai bersumpah, permusuhan Yuanzong dan Zhang Jia bukan 1 atau 2 tahun. Para murid dari kedua belah pihak tidak menyenangkan mata, tetapi kekuatan kedua belah pihak sering serupa. Oleh karena itu, tidak ada yang mematuhi siapapun. Kali ini, Zhang Yunfei datang ke Yuanzong. Di tengah mengambil tuan mereka, itu adalah perjalanan khusus untuk dihadapi. Setelah Ye Xiwen menerbangkan pisau, kakaknya juga datang, bukan lawan Ye Xiwen. Semua orang bisa melihat bahwa jika itu bukan belas kasihan Ye Xiwen, Zhang Yuntian telah lama dibagi menjadi 2 bagian. Pertempuran besar antara Ye Xiwen dan Zhang Yuntian, berita kekalahan Zhang Yuntian, dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti Yuan. Banyak orang tidak percaya dengan berita ini. Siapakah Ye Xiwen? Dan sekarang sebagian besar orang di Yuan mengetahui siapa Ye Xiwen. Kali ini juara Zhong Nai Dabi sudah cukup untuk merajalela di murid dalam, tetapi untuk murid inti, ia baru saja kalahkan Zhang Yunfei. Zhang Yunfei hanya seorang juara keluarga Zhang, meskipun tampaknya kesenjangan kekuatannya agak besar, itu sebenarnya adalah tebasan oleh Ye Xiwen, tetapi siapa itu Zhang Yuntian, bahkan di rumah Zhang. Di antara para murid inti, 5 master teratas dihitung, dan nama terkenalnya sangat jauh. Bagaimana bisa master seperti itu dikalahkan oleh Ye Xiwen? Namun, berita ini menyebar dengan cepat dengan mulut banyak murid pada waktu itu, dan berita itu dikonfirmasi oleh banyak pihak. Mereka semua harus mengakui bahwa Zhang Yuntian dikalahkan oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen akhirnya menjadi terkenal di dinasti Yuan. Meskipun Ye Xiwen adalah juara Zhong Naibi, tetapi setelah Ye Xiwen dipromosikan menjadi murid inti dan pergi mengasah, ia secara bertahap mereda. Sang juara, untuk para murid dalam dan para murid luar, memang merupakan halo kemuliaan, tetapi tidak terlalu luar biasa di antara para murid inti. Bagaimanapun, para siswa inti adalah yang terbaik di antara para murid dalam tahun-tahun sebelumnya, di antaranya ada juga banyak juara. Namun, setelah Ye Xiwen langsung mengalahkan Zhang Yuntian, dia benar-benar menjadi terkenal, dia terkenal sebagai super jenius di antara para murid inti. Di kuil penguasa dinasti Yuan, Ye Kongming duduk dan sedikit mengerutkan kening, di tangannya, dia adalah seorang pria paruh baya dengan jubah ungu, napasnya tertahan, seolah-olah dia adalah pria paruh baya biasa. Namun, semua orang dari dinasti Yuan tahu bahwa ini adalah sekte dari sekte dinasti Yuan, Lin Zhantian. Dalam dinasti Yuan, satu tangan menutupi langit, dan kata-katanya dikuasai. Kosong, saya tidak berharap Si Wen begitu baik. Ketika saya melihatnya dalam 2 tahun terakhir, itu masih biasa-biasa saja. Saya tidak berharap itu berubah begitu banyak. Lin Zhantian menghela nafas. Menurut kekuatannya saat ini, itu cukup untuk peringkat di antara peringkat teratas di antara para murid inti di klan. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, ini adalah anak dari orang itu. Tidak mengherankan bahwa itu dibuka. Ye Kongming adalah tampilan ketidakpedulian. Sepertinya dia sudah mengharapkan adegan ini. Ketika saya menyebutkan orang itu, Lin Zhantian tidak mengatakan apa-apa. Dia terus berkata, saya sudah menerobos. Saya akan segera kembali ke sekte umum. Di sisi Gunung Qingfeng, saya berharap bahwa Anda akan menjadi tuan, saya akan Zhongli merekomendasikan Anda. Petik 2.
Kamu tahu, aku tidak tertarik. Ye Kongming berkata dengan lemah. Saya tahu bahwa Anda tidak tertarik, tetapi bagaimanapun, itu masih di mana kami tumbuh dan menyerahkannya kepada orang lain. Saya tidak khawatir. Kata Lin Zantian. Bisakah aku menolak? Ye Kongming berkata masih dengan nada lemah. Tidak, Lin Zantian Dao. Keduanya berbicara seolah-olah mereka berbicara di udara dan berbicara tentang diri mereka sendiri. Tanda pisah. Oh, anakmu, aku tidak menyangka bahkan Zhang Yuntian dipukul olehmu seperti hantu ini. Hahaha, dia diperkirakan tidak memiliki wajah setelah melihatnya. Ye Ruxue berkata dengan tawa nyaring. Untungnya, Ye Siwen berkata dengan lemah. Aku kembali. Keluar dari balik pintu, tawa Ye Feng yang tulus. Adikku, aku telah mendengar tentang bisnismu. Haha. Bahwa Yuntian dipukul olehmu tanpa bantuan. Begitu suara itu jatuh, Ye Feng, yang mengenakan langkah besar, melangkah masuk dan baru saja kembali dari persidangan Gunung Qingshan. Terlalu melegakan, Ye Feng tertawa. Kenapa, kakak dan Zhang Yuntian memiliki kebencian? Tanya Ye Siwen. Ye Feng berkata dengan senyum dingin, tentu saja, saya dulu pernah bermain di pegunungan di belakang Gunung Qingfeng. Saat itu, saya baru saja dipromosikan menjadi murid inti. Saya baru saja menemukan ramuan berharga dan saya diserang oleh bajingan itu. Saya hampir mati, di bawah senjatanya yang tersembunyi. Petik 2. Dikatakan bahwa momentum Ye Feng dilepaskan tanpa disengaja, dan ini sudah menjadi puncak lusa. Hanya satu langkah dari dunia bawaan. Ye Feng telah tinggal di puncak 8 diagram hari lusa. Untuk saat ini, murid inti Dawei akan pergi ke Yuan Zhongzhong. Setelah beberapa tahun budidaya, itu dirilis dan biarkan Ye Feng pendek. Pada saat itu, terobosan telah menjadi puncak lusa. Ini adalah untuk mengkonsolidasikan budidaya dan meletakkan dasar yang sangat, dan kemudian untuk mempersiapkan promosi. Napas Ye Feng tebal dan kuat, jauh lebih kuat daripada tuan rata-rata hari setelah 9 puncak. Aku masih ingin menemukan seorang gangster di murid inti ini, tetapi adik laki-lakinya telah membalas dendam kepadaku, tetapi itu telah menyelamatkan banyak tangan dan kaki. Ye Feng tidak menempatkan Zhang Yuntian di matanya, kekuatannya juga jauh di atas Zhang Yuntian. Hei, kakak, kamu tidak melihatnya, betapa sombongnya anak itu. Betapa buruknya hal itu untuk diajarkan oleh adik lelaki itu. Kata Ye Ruxue sambil tersenyum. Kamu masih tidak mengatakan adik laki-laki, kamu harus mengolah lebih banyak dirimu sendiri, dan sekarang kamu ditangkap oleh adik laki-laki. Cepat dan berlatih sampai hari setelah masuk ke-9 ke total sekte serius, kata Ye Fengban. Ketahuilah, karakter Ye Ruxue lebih bebas dan mudah, yaitu, ucapan Ye Feng masih agak berguna. Namun, pikiran Ye Ruxue tidak pernah sepenuhnya dikhususkan untuk kultivasi, dan dia tidak tahu seberapa banyak dia mendengarkan. Tanda pisah. Bab 48. Yuan Zhongzhong, meskipun kondisi untuk penyembahan lebih dari 7 kali lusa, menurut standar 1 Yuan, hari berikutnya Zhou Xiong hanya bisa menjadi murid asing. Wilayah bawaan adalah murid dalam. Adapun hari berikutnya, semua lainnya adalah bermacam-macam. Murid hamba, apakah murid kepercayaan, yaitu murid budak, statusnya sangat rendah pada dinasti Yuan, dan murid asing statusnya relatif rendah, tetapi mereka tidak perlu melakukan serangkaian tugas, dan mereka dapat memiliki sumber daya tertentu untuk budidaya. Ketika Anda diperbaiki, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan ceramah tingkat tinggi. Pasukan langsung bawahan Yiyuan seperti King Yuanshan Yiyuanzong berbeda dari perbaikan umum yang tersebar, kebanyakan dari mereka akan memilih hari berikutnya setelah mereka berat, dan mereka akan pergi ke Yuanzong, tidak ada yang bodoh. Di wilayah mereka sendiri, mereka tidak akan mau hujan, tetapi sebaliknya jika Anda ingin pergi ke Yuanzong Zonzong untuk memberi orang lain kuda, selama tidak ada orang bodoh, Anda tidak akan melakukan ini. Pergi, aku akan membawamu untuk bertemu beberapa saudara, kata Ye Feng.
Ye Feng mengajak Ye Siwen untuk mengetahuinya. Sekarang, di antara murid top di antara murid inti, secara umum, jumlah pemain top sejati di murid inti mewakili kekuatan murid inti. Di antara murid inti tahun ini, tidak banyak kelas teratas, hanya 3 orang, Zhang Yang, Qian Yuru, Wu Hao. Di antara mereka, Zhang Yang memiliki kekuatan terkuat, dan seperti Ye Feng, itu adalah kekuatan puncak lusa, kuat dan kuat, seperti menara besi. Qian Yuru adalah wanita cantik dengan penampilan cantik, dan kekuatannya lebih lemah. Wu Hao adalah seorang pria muda dengan tubuh kurus, kekuatannya dan Qian Qiru tampaknya sama. Selain itu, Ye Feng baru berusia 4 tahun, dan Zhang tidak hanya menjadi 5 murid yang terkenal, tetapi tahun ini saya mendengar bahwa 2 orang telah masuk dalam jajaran 9 murid teratas dan masuk dalam barisan para murid teratas. Dari jumlah orang, hampir ada keuntungan luar biasa, jadi kali ini harapan ambisius Zhang Jiacai adalah untuk menggunakan buah berdarah dalam garis keturunan sebagai taruhan, berharap untuk membanjiri 1 yuan. Di satu sisi Yuanzong, bahkan jika salah satu dari Ye Siwen ditambahkan, itu hanya 5, yang jauh berbeda. Ini adalah master teratas dalam murid inti default dan akan menikmati kemiringan paling intensif dari sumber daya Zongmen. Sekarang Ye Siwen juga bergabung dengan grup kecil ini secara default. Ini akan menjadi harapan tertinggi dari semua murid 1 yuan. Bisakah kamu mengalahkan Zhang Jia kali ini? Sebenarnya, ini benar-benar grup kecil ini. Hari demi hari, Ye Siwen terus-menerus menyesuaikan kondisinya dalam waktu yang berlalu, dan akhirnya mencapai hari murid inti Dabi. Pada hari ini, murid inti dipanggil ke alun-alun. Dibandingkan dengan alun-alun yang luas, hanya murid inti lebih dari 100 orang yang tampak jarang. Tidak lama setelah Ye Siwen dan yang lainnya tiba, para penatua yang memimpin tim segera muncul, 1 gemuk dan 1 kurus. 2 penatua muncul di depan semua orang. Melihat mereka, tidak perlu memperkenalkan mereka. Ye Siwen juga tahu bahwa ini adalah penatua gemuk dan penatua kurus yang terkenal di Yuanzhong, karena 2 karakteristik kedua penatua itu terlalu jelas, dan keduanya selalu disertai. Muncul, banyak orang yang sudah lupa nama asli mereka untuk waktu yang lama, mereka langsung memanggil mereka tua-tua gemuk dan tua-tua kurus. Kali ini, itu adalah murid inti yang berpartisipasi dalam persidangan. Formasi relatif miskin. Para tetua gemuk membuka para murid inti dengan rasa malu. Aku tidak banyak bicara tentang sisa omong kosong. Para tetua gemuk dengan sungguh-sungguh berkata dengan dingin. Lokasi persidangan ini agak berbeda. Itu ditempatkan di lingkungan darah. Apa lingkungan darah? Saya pikir Anda semua harus tahu apa itu. Ada banyak kematian di Yuanzhong. Saya harap Anda bisa kembali beberapa kali lagi kali ini. Saya bertanya sekali lagi, siapapun yang ingin berhenti sekarang dapat berhenti. Petik 2. Ketika para tetua gemuk selesai, ada 40 murid inti memilih keluar, tetapi tidak ada yang menertawakan pilihan mereka. Setelah semua, ini adalah perjalanan ke kematian. Meskipun ada banyak manfaat di dunia berdarah, mereka dapat hidup dari mereka, bisa mendapatkan manfaat besar. Tetapi premisnya adalah untuk bisa bertahan hidup, begitu banyak tuan telah jatuh di masa lalu, dan bahkan tuan bawaan tidak kekurangan, apalagi mereka. Semua keluar adalah murid inti yang di bawah usia 8 tahun. Kekuatan mereka buruk, jika mereka ingin pergi, mereka tidak bisa mendapatkan nilai bagus, dan mereka bahkan bisa mati. Pada akhirnya, mereka secara alami memilih untuk menyerah. Di antara para murid yang baru saja dipromosikan menjadi murid inti, hanya Ye Siwen dan Dong Fangbai yang terus berpartisipasi. Putih Timur telah melihat semangat masa lalu, dan jelas bahwa cedera sebelumnya seharusnya hampir baik. Setiap orang yang berpartisipasi akan mendapatkan kartu pinggang, dan akan mencatat setiap poin Anda. Setiap kali Anda membunuh satu, Anda akan dihargai dengan seekor binatang buas, dan seekor binatang buas akan menghadiahi Anda untuk 50 tingkat bawaan. Wigbis memberi 1000 poin. Di dunia berdarah ini,
Ada 15 token yang dimasukkan oleh kedua leluhur kita, yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Skor yang sesuai adalah 100, 500, 1000. Pada saat ini, para penatua menjelaskan, ketika kamu menemukan harta surga dan bumi, ketika kamu keluar, mereka akan dikonversi menjadi poin. 3 murid teratas akan menerima hadiah dari buah darah. Berita ini tiba-tiba menyebabkan keributan pada murid inti. Bahkan murid inti tidak tahu hal-hal yang akan menghargai darah Yuan. Ini adalah hasil dari perjanjian antara kedua kekuatan. Hanya Ye Xiwen yang membandingkan hasilnya terlebih dahulu. Tenang, ini adalah buah darah, bahkan kerajaan bawaan dapat memakan kerajaan, dan banyak murid yang telah mengundurkan diri meminta maaf. Tapi jika kamu dikalahkan atau dibunuh, maka skor ini akan ditambahkan ke orang itu, jadi kamu harus hati-hati. Aku harap kamu bisa mendapatkan lebih banyak orang kembali saat ini. Tetua gemuk menambahkan bahwa ada beberapa emosi dalam nada. Saya tidak tahu berapa banyak kematian dan cedera saat ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka akan menjadi yang terbaik di antara mereka. Ye Xiwen diam-diam, aturan ini benar-benar mendorong saling membunuh. Mencetak banyak cara, Anda bisa berburu monster, Anda juga bisa mendapatkan apa yang surga dan harta untuk menghitung skor dan token, tetapi semua ini, bagaimana pembunuhan bisa terjadi dengan cepat, tidak peduli berapa banyak poin yang diperoleh pihak lain, dapat ditransfer ke tubuh mereka sendiri dalam sekejap. Murid inti benar-benar memasuki dunia prajurit yang kejam ini. Mantan murid batin juga seorang murid asing. Meskipun ia belum menerima banyak sumber daya, ia relatif terlindungi dengan baik. Tanda pisah.